194 Xiao Wu, Kebangkitan, 1/4. Cahaya keemasan terkonsentrasi di tangan Sue Qinghe, dan sementara itu, Tang San dipengaruhi oleh pemurnian domain malaikat sehingga dia merasa sulit bahkan untuk mengumpulkan seutas kekuatan roh. Tang San, selamat tinggal. Biarkan aku mengakhiri hidupmu sendiri. Ini akan menjadi hal terakhir yang bisa kulakukan untukmu. Jangan khawatir, aku akan memberimu pemakaman yang mewah, dan juga mengingatmu selamanya. Sebelum kamu mati, biarkan Anda melihat fitur saya yang sebenarnya. Saya percaya, Anda akan mati tanpa penyesalan apapun. Mengatakan itu, Sue Qinghe mengangkat dan memasukkan tangannya ke dalam pakaian di depan dadanya. Membalikkan tangannya, dan mengangkat dengan cepat, topeng aneh yang terhubung dengan leher bagian dalam telah dilepas. Meskipun dia berada di tepi hidup dan mati, ketika Tang San melihat fitur asli Sue Qinghe, pupilnya masih menyusut tanpa sadar karena terkejut. Sekarang, Sue Qinghe yang ditampilkan di depan matanya memiliki sosok seorang pria, wajahnya sudah berubah menjadi wajah cantik dengan kecantikan yang dingin. Dari luar, dia tampak memiliki penampilan sedikit lebih dari 20, kulit seputih salju, mata phoenix yang bermartabat. Dibandingkan dengan penampilan Sue Qinghe yang awalnya ramah, dia jauh lebih berbeda. Jembatan hidung yang lurus, mata phoenix yang sedikit ramping, wajah yang agak megah. Sepintas, dia tidak secantik Ning Rongrong atau Xiao Wu, tetapi martabat dalam sikap dinginnya, Tang San hanya melihat yang serupa di wajah Bibi Dong. Keturunan paus tertinggi yang telah lama menyamar sebagai Pangeran Sue Qinghe, sebenarnya bukan laki-laki. Bagaimana Tang San tidak merasa terkejut? Cahaya keemasan di tangan Sue Qinghe menjadi semakin banyak. Melihat Tang San, matanya mengungkapkan emosi yang agak rumit, di mana penyesalan adalah yang paling, penyesalan bahwa bakat seperti itu akan dihancurkan di tangannya. Nama asliku adalah Qian Rengsui. Tang San, sekarat di tanganku, kamu tidak akan menjadi hantu yang hilang. Mengatakan itu, dia mengangkat tangan kanannya dan kemudian memotong dengan kecepatan lambat, sangat lambat. Matanya terfokus pada Tang San sepanjang waktu, di bawah ancaman kematian, dia percaya ini akan membawa tekanan psikologis terbesar ke Tang San. Tidak peduli apa, masih ada seutas harapan terakhir di hatinya. Dalam pandangannya, selama dia manusia, dia akan takut mati. Tang San tersenyum dengan tenang, tidak peduli apakah Anda pria atau wanita. Bagi saya, identitas Anda tidak masuk akal. Sekarang Anda berasal dari Spirit Hall, Anda akan menjadi musuh saya. Tidak heran Anda akan begitu terburu-buru untuk mengatakannya, rahasiamu sendiri, di balik keteguhanmu ada jejak kelembutan, kau seorang wanita. Pada saat yang sama, terdengar teriakan keras dari jauh di istana, siapa kamu? Kamu berani masuk tanpa izin di istana. Saat Qian Rengsui memotong serangan ini, tiba-tiba, cahaya kemasan biru di tubuh Tang San milik Kaisar Perak Biru melintas dan lewat, dan cincin cahaya merah juga menyala pada saat itu, siluet yang tidak nyata namun anggun muncul dan diblokir, depan Tang San. Rambut panjang mengambang, kulit seputih salju, bukankah itu Xiao Wu dalam keadaan jiwa? Menghadapi potongan cahaya keemasan Sue Qinghe yang indah, wajahnya sedikit berubah. Muncul sebagai kemampuan roh, mirip dengan Tang San dalam keadaan ketiadaan kemampuan roh keenamnya, dan bahkan lebih dari ketiadaan, tidak ada serangan fisik atau energi yang dapat mempengaruhi tubuhnya, tetapi karena alasan yang sama, dia tidak dapat memblokir segala bentuk serangan juga. Oleh karena itu, meskipun dia melepaskan kemampuan roh keenam dengan kekuatan semata mengandalkan kekuatan jiwanya, wujudnya saat ini tidak dapat memblokir serangan ini untuk Tang San. Pada saat itu, keajaiban terjadi. Mata Xiao Wu tiba-tiba menyala, dan kemegahan merah muda yang indah membuat matanya secerah dan seindah permata. Di bawah tarikan cahaya merah muda, siluet terbang keluar dari pinggang Tang San dan segera bergabung dengan Xiao Wu di udara. Berbalik, menerkam, membuka lengannya, dan melemparkan rambutnya yang panjang ke bahu Tang San, dia kemudian melemparkan seluruh tubuhnya ke pelukan Tang San, menggunakan tubuhnya untuk melindungi Tang San. Dan secara bersamaan, bila cahaya keemasan jatuh dari udara, siluet yang muncul tiba-tiba dari pinggang Tang San, secara alami adalah tubuh asli Xiao Wu. Dan pada saat itu, tubuh dan jiwa asli Xiao Wu benar-benar menyatu. Tang San bisa merasakan dengan jelas bahwa tubuh Xiao Wu tidak kosong lagi, dan dipenuhi dengan emosi yang kuat yang membuat tubuh dan hatinya bergetar hebat. Xiao Wu, ini benar-benar Xiao Wu. Tang San ingin bergerak, ingin membalikkan tubuhnya,
untuk memblokir bilah emas itu, tetapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Tidak ada sedikit pun kekuatan roh di dalam tubuhnya. Energi pemurnian yang dimasukkan ke dalam pembuluh darahnya tidak dapat menyakitinya, tetapi setiap kali dia berhasil memusatkan sedikit kekuatan roh, itu akan diimbangi oleh energi pemurnian di dalam tubuhnya. Jadi bagaimana dia bisa bersaing dengan Xiao Wu dalam hal kekuatannya sekarang? Berkedip dengan cahaya merah muda pucat, mata Xiao Wu sangat memperhatikan Tang San. Memeluk tubuhnya erat-erat, di matanya, hanya ada keberadaan Tang San, seolah-olah bilah cahaya keemasan yang memotong punggungnya tiba-tiba tidak ada sama sekali. Xiao Wu, melihat cahaya keemasan jatuh di tubuh Xiao Wu, rasa sakit yang tajam merayap ke dalam pikiran Tang San, dan kemudian tubuh mereka diangkat secara bersamaan oleh kekuatan yang kuat. Seutas kegembiraan muncul di wajah cantik Xiao Wu, dia telah melindungi pria yang dicintainya lagi, menatap mata Tang San dengan lembut yang sudah memerah, G. Sebuah panggilan lembut, yang tetap mengejutkan jiwa Tang San. Setelah berbulan-bulan, ketika dia kembali mendengar panggilan Xiao Wu, semua kemerahan di matanya memudar, berkata dengan gemetar, Xiao Wuku. Dengan seutas senyum manis, Xiao Wu akhirnya melepaskan pelukannya di sekitar Tang San, melompat dengan cepat, seolah-olah tidak memiliki beban, dan kemudian menembak ke arah Qian Rengsui yang jatuh perlahan. Ada celah besar di pakaian di belakang punggungnya, mengungkap baju besi putih di dalamnya, tepatnya armor lembut 8 harta karun kelas dewa. Setelah Qian Rengsui terluka parah, serangannya bahkan tidak dapat melampaui peringkat 60, oleh karena itu, bilah cahayanya hanya mendorong tubuh Tang San dan Xiao Wu, tetapi tidak dapat melukai tubuh asli Xiao Wu. Xiao Wu mengandalkan pemanggilan jiwanya, untuk sementara menggabungkan jiwa dan tubuhnya yang sesuai dengan sempurna, sehingga dia bisa menyelamatkan Tang San dengan tubuh aslinya. Xiao Wu menerkam dengan cepat ke arah Qian Rengsui, kelembutan di matanya hilang, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk. Tubuhnya menerobos udara dan berputar berturut-turut di udara beberapa kali. Praktis hanya dalam beberapa kedipan mata, dia telah mencapai Qian Rengsui. Mata kedua wanita itu bertemu, di mana Qian Rengsui terkejut karena dia tahu dengan pasti bahwa Xiao Wu telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Tang San, dan dia tidak tahu bagaimana Xiao Wu akan muncul di hadapannya secara langsung. Hanya ada niat membunuh di mata Xiao Wu, membuka lengannya, lapisan cahaya merah muda yang kuat menutupi seluruh tubuhnya. Qian Rengsui mencoba memfokuskan kekuatan untuk menyerang Xiao Wu ketika sedikit rasa sakit menyerang dadanya. Saat kekuatan roh malaikatnya sedikit mandek, Xiao Wu sudah mencapainya. Lengan Xiao Wu melingkari lengan Qian Rengsui yang mendorongnya ke belakang dengan gesit seperti ular, pinggangnya yang ramping bergoyang, seluruh tubuhnya telah menangkap tubuh Qian Rengsui dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya telah berputar sepenuhnya di sekitar Qian Rengsui. Tubuh Qian Rengsui benar-benar kaku di bawah cengkeraman Xiao Wu. Tubuh Xiao Wu bahkan lebih lentur dan tangguh setelah merekonstruksi 2 ramuan abadi kelas atas. Tiba-tiba, tubuh Qian Rengsui telah dilempar secara tiba-tiba oleh Xiao Wu, dan karena berada di udara, apa yang dilepaskan Xiao Wu bukanlah penurunan tahap 8 pembunuhan instan. Setelah memiliki tubuh aslinya, dia untuk sementara telah memisahkan diri dari jangkauan kemampuan roh Tang San. Sekilas, tubuh Xiao Wu dan Qian Rengsui tampak membentuk roda besar, berputar dengan cepat dan terus-menerus di udara, memancarkan cahaya merah muda dan kemasan sesekali, di mana merah muda adalah intinya sementara emas adalah bagian luarnya. Semua orang bisa merasakan fluktuasi energi yang semakin kuat yang terkandung di dalamnya. Wajah Porcupine-Fish Douluo dan Snake-Lens Douluo berubah. Setelah mereka saling memandang, Porcupine-Fish Douluo menerkam ke depan dengan tiba-tiba, tubuhnya yang besar membengkak lagi dalam keadaan avatar roh, dan cincin roh ke-9 di tubuhnya akhirnya menyala. Di bawah keadaan di mana Qian Rengsui menghadapi krisis kehidupan, 2 gelar Douluo tidak dapat menahan diri lagi. Mereka akan menunjukkan kekuatan terkuat mereka. Api hitam di tubuh Yang Wudi naik tiba-tiba ketika cincin roh ke-8-nya menyala juga. Di sisi lain, kemampuan roh ke-9 Dugu Bo juga menyala secara bersamaan. Tubuh ular fosfor giok sudah menjadi transparan, seolah-olah benar-benar diukir dari batu giok hijau. Di langit, di roda cahaya, cahaya keemasan terus berkedip dengan ganas. Jelas, Qian Rengsui mencoba melarikan diri dengan berbagai cara, tetapi sekarang tidak peduli seberapa keras dia bekerja, di bawah kondisi lukanya yang parah, dia tidak bisa lepas dari soft skill Xiao Wu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menemani tubuh Xiao Wu berputar cepat dan kemudian terbang ke tanah.
Snake Lens Douluo kembali ke bentuk manusia, Snake Lens gemetar di tangannya, segera memanjang, menjadi lebih panjang menebas roda cahaya di udara. Untuk menyelamatkan Qian Rengsui, dia tidak bisa berpikir terlalu banyak tentang Porcupinefish Douluo yang dikepung. Saat ketika Snake Lens akan menebas roda ringan, itu berhenti di udara, dan kemudian siluet emas terlempar keluar seperti meteor, berlari langsung ke Snake Lens Douluo dengan momentum yang sangat kuat. Cahaya di mata Snake Lens Douluo sedikit terkonsentrasi, Snake Lens di tangannya gemetar, dia berusaha menangkap tubuh Qian Rengsui melalui kendalinya atas Snake Lens melawan kekuatan benturan. Namun, saat tombak ularnya bertabrakan dengan cahaya keemasan, wajahnya berubah dengan ganas, karena dorongan meteor emas itu jauh lebih ganas daripada yang dia nilai. Tapi bagaimanapun juga dia adalah judul Douluo, jadi tombak ular di tangannya mengirimkan awan demi awan cahaya untuk menetralisir impuls kekerasan dengan kekuatan selembut mungkin. Hong! Ledakan keras bergema dari belakang Snake Lens Douluo, lalu suara retakan yang keras membuat pikiran Snake Lens Douluo bergetar, yang kekuatan tangannya untuk mengendalikan sedikit segera terlepas. Di bawah dampak yang luar biasa, dia bergerak mundur dengan cepat dengan meteor emas, melangkah lebih dari 10 langkah sebelum nyaris mencapai keseimbangannya. Untuk tujuan memblokir dorongan ganas itu, sulit untuk menghindari menggunakan terlalu banyak kekuatan. Cahaya keemasan berhenti, dengan suara wah, Qian Rengsui memuntahkan seteguk darah segar di dada Snake Lens Douluo. Sesaat, sebelum dia jatuh pingsan, dia tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah Tang San. Meskipun matanya sudah kabur, keengganan masih berkerumun di dalamnya. Kemudian tubuhnya melunak dan jatuh ke pelukan Snake Lens Douluo, tidak sadarkan diri. Di sisi lain, Porcupinefish Douluo tidak seberuntung itu. Kekuatannya sedikit di atas Dugubo, dan semangatnya juga membatasi Dugubo, namun, semangat Yang Wudi membatasinya. Meskipun Yang Wudi hanyalah seorang spirit Douluo, kekuatan serangannya benar-benar kelas judul Douluo. Menghadapi serangan terkuat dari keduanya, hasil Porcupinefish Douluo bisa dibayangkan. Tubuhnya yang bengkak pecah lagi, dan kali ini Dugubo mengambil kesempatan untuk memotong. Kemampuan korosif yang hebat dari kemampuan roh kesembilannya dengan lampu hijau yang kuat melahap bagian bawah tubuh avatar roh Porcupinefish Douluo secara langsung. Dugubo dan Yang Wudi memuntahkan darah secara bersamaan, tapi Porcupinefish Douluo terlempar ke samping tubuh Snake Lens seperti karung goni yang rusak, setelah kembali setengah ke tubuh asli, bermandikan darah, hidup atau mati tidak diketahui. Dan karena pancaran kekuatan roh yang dibuat oleh tabrakan kekuatan penuh mereka sebelumnya, tidak kurang dari setengah dari 100 master roh di sekitar telah kehilangan nyawa mereka, terlibat dalam kemampuan roh kelas atas mereka. Tidak berani berhenti, menahan luka fisik, Dugubo dan Yang Wudi datang ke kedua sisi Tang San, melindunginya dari kiri dan kanan. Xiao Wu jatuh dari langit, dan sekali lagi melemparkan dirinya ke pelukan Tang San. Resonansi dari jiwa mereka membuat keduanya sedikit gemetar. Kali ini, Xiao Wu tidak membuka mulutnya, dengan lembut menyentuh bibir Tang San dengan bibirnya sendiri. Saat berikutnya, tubuhnya melunak dan jatuh ke pelukan Tang San, jiwanya kembali berubah menjadi cahaya merah muda dan menyatu dengan tubuh Tang San. Merasakan tubuh Xiao Wu lemas karena kekurangan jiwa, kesedihan yang mendalam muncul dari hatinya. Jika bukan karena Spirit Hall, bagaimana Xiao Wu bisa menderita begitu pahit? Mengangkat Qian Rengsui dengan satu tangan, Snake Lens Douluo berteriak dengan marah, bunuh mereka. Sisa dari lusinan Master Roh dari Spirit Hall memiliki peringkat yang relatif lebih tinggi. Mendengar perintahnya, mereka melepaskan semangat mereka dan mengepung trio Tang San dari segala arah. Sekarang, semua Tang San dan yang lainnya sudah menjadi panah di akhir penerbangan mereka, terutama Tang San sendiri, yang sudah benar-benar kehilangan kemampuan bertarung. Pada saat krisis ini, tiba-tiba, 3 siluet jatuh dari langit, membentuk segitiga di sekitar trio Tang San, hanya termasuk mereka bertiga. Matahari, dan bulan, mempesona, emas putar. Matahari, dan bulan, mempesona, emas putar. 3 cahaya keemasan yang intens naik dari ketiganya menuju langit, menyebar kemana-mana, dan membentuk segitiga emas dengan ketiganya sebagai sudut. Di bagian terdalam, ada lingkaran emas, di sekelilingnya terdapat berbagai macam garis rumit. Para pendatang baru bukanlah orang asing, tetapi segitiga emas, yang dibentuk oleh Flender sebagai pemimpin, dengan Grandmaster dan Liu Erlong. Trio Flender diliputi dengan lapisan warna emas berkilauan. Flender dan Liu Erlong menutup mata mereka perlahan,
dan cahaya di mata Grandmaster jelas tumbuh lebih terang, menusuk lusinan Master Roh yang bergegas ke arah mereka, seperti dua pedang tajam. Tingkat integrasi tidak kurang dari 99% membuat cahaya yang dihasilkan oleh kemampuan penggabungan roh dari roh mereka semakin menyilaukan. Dengan mereka bertiga sebagai sudut, pilar cahaya segitiga yang kuat langsung melonjak ke langit. Sekarang, para Master Roh dari Spirit Hall telah mulai menyerang mereka dengan gila-gilaan. Tetapi di bawah perlindungan cahaya keemasan itu, serangan mereka tidak berpengaruh sama sekali. Ketika segitiga besi emas melepaskan kemampuan penggabungan roh mereka, cahaya keemasan pelindung akan menghasilkan semacam efek yang mirip dengan tubuh emas tak terkalahkan Tang San. Mata Grandmaster yang dipenuhi dengan hawa dingin yang mematikan tiba-tiba bersinar dengan kecemerlangan yang mempesona, mengangkat tangan kanannya perlahan, menuju pusat segitiga emas yang dibentuk oleh mereka bertiga. Luo Sanpo. Dengan suara dalam yang terdengar seperti auman naga, Luo Sanpo yang gemuk muncul entah dari mana dan mendarat di tengah segitiga emas. Dalam sekejap, lingkaran cahaya muncul dari mereka bertiga secara berurutan. Grandmaster memiliki 4, sementara Flander dan Liu Erlong keduanya memiliki 8. 20 cincin cahaya semuanya benar-benar melayang keluar dari tubuh mereka ke Sanpo di tengah lingkaran emas. Tekanan besar tidak hanya memaksa para Master Roh normal itu untuk mundur dengan cepat, tetapi juga membuat wajah Snake Lens Douluo berubah drastis. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa cahaya keemasan telah melampaui tekanan yang bisa dia hasilkan dalam keadaan penuhnya. Membuat keputusan yang cepat, dia mengambil Porcupinefish Douluo dengan tangan yang lain, memegang Qian Rengsui dan melompat, dan mengambil keuntungan dari kedok para Master Roh normal itu, menghilang di kejauhan dalam beberapa batas. 20 cincin roh trio Grandmaster secara bersamaan jatuh pada Luo Sanpo, yang berubah dari yang tampak sangat imut menjadi tampak menderita kesakitan yang luar biasa. Dengan raungan naga yang intens, 20 cincin roh di tubuh gemuknya mulai membengkak dengan hebat, dan kemudian mulai bangkit perlahan di bawah cahaya yang dilepaskan oleh segitiga emas. Tubuh Luo Sanpo tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa, dan balok sisik belah ketupat muncul di tubuhnya yang gemuk, gumpalan otot besar menonjol. Tubuh besar terus tumbuh, 2 tanduk bengkok tumbuh dari atas kepala, dan cahaya biru ungu melonjak di sekitar tubuhnya terus-menerus, yang secara bertahap menjadi emas oleh segitiga emas. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tubuh Luo Sanpo telah melebar hingga hampir 30 meter, sisik terbelah di punggungnya, dan sepasang sayap naga besar menyebar. Tanpa bantuan cahaya keemasan, itu masih bisa melayang di udara. Mata asli yang menunjukkan temperamen sederhana dan imut sekarang memancarkan prestise yang ekstrim, menjadi emas seperti tubuhnya. Luo Sanpo pada saat ini, bukanlah hewan seperti babi anjing itu, tetapi seekor naga emas besar dengan penampilan yang menakjubkan dan mempesona. 4 cakar di bawah perutnya, dan sisik naga tebal menutupi seluruh tubuhnya, mata naga emas dipenuhi dengan aura bermartabat, yang menyebar dengan prestise naga yang kuat, membuat Master Roh dari Spirit Hall tidak berani bergerak maju lagi dan mundur dengan panik. Garis-garis sinar listrik keemasan mengelilingi Luo Sanpo, yang memancarkan cahaya dari seluruh tubuhnya dan mengambang di sana, seperti matahari keemasan. Meskipun tubuh Tang San lemah, jiwanya masih sangat sadar, dengan hati-hati memasukkan Xiao Wu yang tidak sadar ke dalam dompet 100 harta karunnya, sambil berteriak dalam-dalam, "Cepat, lindungi Kaisar Sueye, Kaisar tidak bisa mati." Ketika Snake Lens Douluo membawa Qian Rengsui dan Porcupinefish Douluo pergi ke arah lain, dia menghela nafas lega dalam hati. Jelas, dia agak panik. Dia tidak kembali ke istana peristirahatan, karena takut dibunuh oleh segitiga besi emas yang tak terduga. Tapi dia tidak tahu bahwa kelemahan terbesar dari kemampuan fusi roh segitiga besi emas adalah jangkauan serangannya. Setelah menjelma menjadi Golden Saint Dragon, Luo Sanpo hanya bisa menyerang dalam jarak tertentu. Tahap selanjutnya dari pertarungan tidak menimbulkan ketegangan. Setelah menambahkan 20 cincin roh dan bermutasi, Luo Sanpo hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan, jadi bahkan Dugu Bo yang pernah bertarung melawannya dengan mengandalkan ular fosfor giok terkejut secara drastis. Tidak sampai sekarang dia menyadari segitiga besi emas telah berevolusi sedemikian rupa. Bahkan gelar Douluo tingkat tertinggi pun akan kesulitan untuk mengalahkan mereka. Karena Grandmaster dan Liu Erlong telah menjalin hubungan mereka, segitiga besi emas berjalan bersama lagi. Selama bertahun-tahun, bahkan jika 7 iblis Shrek telah tumbuh, mereka juga melangkah maju. Meskipun jauh lebih lambat dari Shrek Seven Devils, jangan lupa bahwa kekuatan Grandmaster sebelumnya buruk.
Dengan Zoysia ungu kelas 9 yang disediakan oleh Tang San, Grandmaster telah memecahkan masalah batas atas budidaya, dan setelah Grandmaster menembus peringkat 30, kekuatan rohnya terus berkembang dan telah mencapai lebih dari peringkat 40, dan juga memiliki dua semangat lagi, cincin. Flander dan Liu Erlong telah maju ke kekuatan level Spirit Douluo, sehingga kemampuan Spirit Fusion Trinitas mereka membuat lompatan kualitatif. Poin paling hebat dari kemampuan penggabungan roh adalah efek yang ditampilkannya setelah menggabungkan kemampuan roh dari setiap guru roh. Dengan kata lain, ketika melepaskan kemampuan penggabungan roh, tidak peduli master roh mana yang terlibat meningkatkan kekuatan mereka, kekuatan kemampuan penggabungan roh akan meningkat. Jadi inilah mengapa semakin banyak orang yang terlibat, semakin kuat kemampuan Spirit Fusion. Oleh karena itu, kekuatan Luo Sanpao sekarang hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Untuk para Master Roh yang belum melampaui peringkat 60 dan dikejutkan oleh kemampuan roh tingkat tertinggi, bagaimana mereka bisa menahan serangan Luo Sanpao? Tepat setelah beberapa nafas suci, ada banyak mayat, dan kurang dari sepertiga berlari cukup cepat untuk melarikan diri. Untuk mengendalikan situasi Kaisar Sueye, Qian Rengsui telah mengusir semua penjaga sebelumnya. Tang San tidak punya waktu untuk berbicara dengan Grandmaster, dengan bantuan Du Gubo dan Yang Wudi, mereka masuk ke istana peristirahatan secepat mungkin. Ketika mereka berdiri di samping Kaisar Sueye, Tang San menghela napas lega, setidaknya Kaisar Sueye masih hidup. Kaisar yang awalnya memerintah sebuah kerajaan besar berada pada napas terakhirnya sekarang. Pembantu di samping tempat tidurnya meneteskan air mata dengan cemas, jika Kaisar meninggal, mereka akan dikuburkan bersamanya. Du Gubo menyingkirkan para pelayan dengan agak kasar. Dia telah merawat racun Kaisar Sueye sepanjang waktu, jadi dia secara alami akrab dengan kondisinya. Bergerak mendekatinya, dia membalik kelopak mata Kaisar Sueye dan melihat bahwa matanya sudah benar-benar berputar ke belakang, dan wajahnya sehitam tinta. Du Gubo berkata dalam-dalam, racunnya aktif. Saya tidak tahu apakah gadis bernama Qian Rengsui yang memberinya racun. Tapi dia tidak akan bertahan lama. Paling-paling waktu dupa itu. Keduanya Tang San dan Yang Wudi ahli menggunakan racun, dan mereka memperhatikan kondisi Kaisar Sueye dengan penuh perhatian. Jelas, kondisinya sangat mengerikan. Bahkan sekarang dia berada di ambang kematian, dan bisa mati kapan saja. Tang San menilai dengan penuh perhatian, dan dia menemukan bahwa obat yang dia miliki sekarang akan sulit untuk membuat perbedaan, karena tingkat keracunan Kaisar Sueye terlalu dalam. Tepat ketika dia merenungkan bagaimana membantu Kaisar Sueye berjuang di ambang kematian, atau setidaknya mati menghadapi situasi begitu dia meninggal, dia tiba-tiba mendengar sedikit ekspresi terkejut dari Yang Wudi. Ada jarum perak di tangan Yang Wudi. Entah bagaimana, yang bukan jarum perak murni, tetapi tampak terbuat dari logam khusus, cahaya perak berkilau bercampur dengan potongan-potongan warna ungu. Menjepit jarum perak di tangan, dan sedikit bergumam, Yang Wudi menjentikkan pergelangan tangannya dan menusukkan jarum perak ke pembuluh darah utama Kaisar Sueye, dengan keterampilan sedemikian rupa sehingga jarum perak dimasukkan ke dalam pembuluh darah Kaisar. Baik Tang San dan Du Gubo tidak membuka mulut mereka. Mereka tidak punya pilihan, mereka harus menggantungkan harapan mereka pada Yang Wudi. Setelah 3 detik, Yang Wudi menjentikkan jarinya sedikit, dan jarum perak itu melompat keluar dari nadi pergelangan tangan Kaisar Sueye. Ketika jarum perak jatuh ke tanah, Tang San tidak bisa menahan napas. Pada jarum perak ramping, sebenarnya ada 7 warna berbeda. Sebenarnya terbuat dari 7 bahan beracun. Tidak heran bahkan orang aneh tua pun tidak bisa menyelesaikannya. Penatua Yang Wudi, apakah Anda tahu jenis racun ini? Selama kita menemukan resepnya, akan ada kesempatan untuk menyelamatkan Kaisar Sueye. Petik 2. Wajah Yang Wudi berubah agak aneh, dan jarum perak di tangannya bahkan sedikit gemetar. Melihat Tang San, dia berkata singkat, kami akan membawanya kembali. Saya bisa memecahkan racun ini, tapi saya butuh waktu. Tang San bersukacita, menatap Du Gubo, orang tua aneh, berapa lama kamu bisa membuatnya tetap hidup menggunakan racun untuk memerangi racun? Du Gubo bergumam dalam-dalam, tidak masalah selama 24 jam. Namun, jika kita tidak bisa menyelamatkannya dalam waktu ini, dia pasti akan mati, bahkan makhluk abadi pun tidak bisa membantunya. Tang San berkata tanpa ragu sedikit pun, lakukan. Du Gubo mengangguk, memotong jarinya dengan kuku, dipaksa oleh lapisan lampu hijau, setetes racun sehitam tinta perlahan keluar dari ujung jarinya.
Dia tidak membiarkan Kaisar Sueye mengambilnya secara langsung, melainkan menggunakan tangannya yang lain yang bebas untuk memukul tubuh Kaisar Sueye dengan cepat. Tang San tidak bertanya lagi kepada Yang Wudi, hanya mengangguk padanya, "Penatua Yang, aku akan menyerahkan Kaisar Sueye padamu dan orang tua aneh itu." Sekarang, efek pemurnian di dalam tubuhnya akhirnya menghilang. Meskipun dia masih kelelahan, itu sudah cukup baginya untuk berjalan. Segitiga besi emas telah menarik kemampuan penggabungan roh, menjaga di luar gerbang istana. Tang San berjalan ke arah mereka, Din Flender. Bagaimana situasi di luar? Bagaimana dengan akademi? Dia tidak bertanya kepada Grandmaster, tetapi Flender, yang merupakan rasa hormat kepada Flender, karena dia adalah pemimpin segitiga besi emas. Flender berkata dalam-dalam, "Kami memanfaatkan kebingungan untuk menyelinap ke dalam. Melihat sinyal mara bahaya Anda, kami tahu sesuatu telah terjadi. Kami pertama-tama menyelesaikan Master Roh Keluarga Kekaisaran Surga Dou di Akademi, tetapi kami masih harus meninggalkan beberapa orang di sana. Kemudian kami mengitari sejumlah besar musuh yang menjaga Akademi dan bergegas ke sini. Ketika kami datang, kami hanya melihat banyak Master Roh menyerang istana dan dihalangi oleh pasukan-pasukan penjaga istana. Sepertinya ada orang." Cahaya di mata Tang San berkedip sedikit, setelah refleksi sederhana, berkata, "Kita harus pergi dari sini secepat mungkin. Sebelum Kaisar Sueye bangun, kita tidak akan punya kesempatan." Sekte Tang, yang merupakan poin yang diabaikan Qian Rengsui. Saya hanya tidak menyangka bahwa rumah tangga kekaisaran akan membela dengan hati-hati. Jika Anda tidak tiba tepat waktu, saya khawatir situasi kita akan sangat buruk. Qian Rengsui adalah Sue King He, wanita itu sebelumnya. Tidak tahu bagaimana dia bisa selalu menyamar sebagai Sue King He. Dia juga putri dari Paus Agung Spirit Hall sebelumnya. Hanya, dengan beberapa kata sederhana, Tang San sudah menjelaskan situasinya dengan jelas. Grandmaster berkata, "Kembalilah ke akademi dulu. Hanya dengan dukungan Kaisar Sueye kita bisa melakukan serangan balik. Pertahanan istana kekaisaran ketat, sebaiknya kita bergegas, atau Sekte Tangmu akan kehilangan banyak hal." Saat mengatakan itu, siluet putih terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Melihat siluet itu, Tang San buru-buru memberi isyarat agar Liu Erlong ke sampingnya dengan tergesa-gesa untuk memberi sinyal. Awan api menarik perhatian siluet putih itu, yang melayang turun dan mendarat, Patriark Klan Kecepatan, Bai He. Melihat Tang San baik-baik saja, Bai He segera menghela nafas lega, "Tuan Sekte, apakah kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi di sini?" Melihat Bai He, Tang San juga sangat senang, segera berkata, "Kakek, jangan tanya apa yang terjadi sekarang. Tolong kirimkan pesan kepada murid-murid Sekte Tang segera. Suruh mereka mundur bukan kembali ke Sekte, tapi pergi ke Akademi Shrek secara langsung. Kami akan segera berkumpul denganmu." Bai He bisa melihat kecemasan di mata Tang San, jadi setelah mengangguk sedikit kepada Grandmaster dan yang lainnya, dia melayang ke langit dan menghilang seperti awan dan asap, dalam hati mengejutkan trio Grandmaster. Liu Erlong memuji, "Kecepatan yang sangat cepat. Kita juga bisa terbang, tetapi sangat lambat dibandingkan dengan dia." Grandmaster berkata, "Mungkin dia belum menunjukkan kecepatannya yang sebenarnya. Jika saya tidak salah, ini adalah patriark dari klan kecepatan. Dikatakan bahwa jika dia terbang dengan kekuatan penuhnya, dia dapat melintasi seluruh benua dalam 3 menit hari. Dia adalah guru roh tercepat di dunia saat ini, tidak ada yang bisa menandinginya." Melalui penjelasan Grandmaster, Flender dan Liu Erlong akhirnya mengerti betapa hebatnya kecepatan Bai He. "Orang aneh kecil, aku baik-baik saja dalam hal ini. Apa selanjutnya?" Tang San menoleh, melihat Dugubo berjalan membawa Kaisar Sueye di punggungnya bersama Yang Wudi. Tanpa ragu, Tang San segera berkata, "Terobos segera, kembali ke akademi. Dekan Flender, Grandmaster, kami akan merepotkanmu." Semua kelompok meninggalkan istana peristirahatan, dan berlari ke arah yang dipimpin oleh Dugubo. Tanpa menunggu bantuan segitiga besi emas, Yang Wudi bergegas ke depan, sementara Dugubo dan Tang San tetap di tengah, dan segitiga besi emas menjaga di belakang. Dugubo tidak hanya membawa Kaisar Sueye, tetapi juga diperlukan untuk membantu Tang San bergerak maju. Meskipun kekuatan rohnya telah banyak dikonsumsi, kecepatannya tidak berkurang. Saat meninggalkan istana peristirahatan, mereka menemukan pasukan pengawal kekaisaran. Saat ini, waktu adalah yang paling penting.
Breaking Soul Lens yang Wudi tidak bisa lebih cocok untuk menyerang ke depan sebagai dampak yang tajam. Kemanapun Soul Breaking Spear pergi, semuanya tersapu. Keenamnya bergegas keluar tanpa melambat. Sekarang, seluruh istana berantakan. Pertarungan Tang San dan Qian Rengsui di langit sebelum mengganggu seluruh istana, dan dengan serangan dari luar, tentara pengawal kekaisaran di istana tidak diragukan lagi segera dilemparkan ke dalam kekacauan. Dan yang paling menonjol tidak diragukan lagi adalah ribuan Master Roh dari Sekte Tang yang menarik banyak penjaga kekaisaran. Di antara 6, hanya Tang San yang tidak memiliki kapasitas bertarung, dan dari 5 lainnya, bahkan Grandmaster lebih dari peringkat 40. Dengan 3 roh Douluo dan gelar Douluo lainnya, bagaimana mungkin para prajurit pasukan pengawal kekaisaran memblokir mereka? Menerobos dalam kecepatan cepat, mereka menarik diri dari istana. Snake Lens Douluo tidak bisa menaruh perhatian untuk menyelamatkan Porcupinefish Douluo yang terengah-engah, malah menekan. Kedua tangan di punggung Qian Rengwei, membantu menyembuhkannya. Bagaimanapun juga, semangat Qian Rengwei sangat kuat, jadi tidak lama kemudian, dia perlahan-lahan terbangun. Kekuatan roh malaikatnya memurnikan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri, itu memiliki efek penyembuhan yang sangat kuat. Namun, ketika dia bangun sekarang, dia harus segera mengabaikan penyembuhan dirinya sendiri, alih-alih memaksakan dirinya untuk berdiri. Melihat Snake Lens Douluo, dia bertanya dengan cemas, Kaisar Sueye. Mendengar pertanyaan Qian Rengwei, Snake Lens Douluo juga sadar, ekspresinya langsung berubah.